Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Dwi Ridho, mahasiswa Universitas Islam Riau, akan menyampaikan sedikit doa tentang kebersihan sebagian dari iman. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kebersihan sebagian dari iman. Salawat serta salam kita ucap kepada Rasulullah Muhammad, suri teladan terbaik iman manusia. Hari ini kita akan membahas satu topik penting yang sering dianggap sepele, yaitu kebersihan dalam Islam. Rasulullah bersabda, kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim nomor 223. Subhanallah, betapa Islam menempatkan kebersihan sebagian dari akidah, bukan sekedar kebiasaan, tapi bagian dari iman kita kepada Allah. Jadi kalau kita menjaga kebersihan, kita juga sedang menjaga iman. Tahukah kalian, Rasulullah adalah pribadi yang sangat menjaga kebersihan. Dalam riwayat disebutkan, beliau selalu bersiwak, menjaga pakaian bersih, bahkan tidak suka rumah yang berantakan. Dalil dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Al-Baqarah ayat 222. Masya Allah, Allah mencintai orang-orang yang menjaga kesucian. Ini bukan hanya tentang wudhu atau mandi jangan, tapi juga membersihkan diri, rumah, lingkungan, bahkan hati dari kotoran lahir dan batin. Saudaraku, penting untuk mengajarkan anak-anak tentang kebersihan sejak kecil. Rasulullah sendiri mengajarkan sahabat kecil seperti Hasan dan Husain untuk selalu bersuci dan menjaga pakaiannya. Di rumah, kita bisa mulai dari hal kecil. Ajarkan buang sampah pada tempatnya, biasakan mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, tanamkan bahwa kebersihan itu adalah tanda hati yang bersih. Masjid itu bukan hanya tempat untuk ibadah, tapi juga rumah Allah yang harus kita jaga kesuciannya. Membersihkan masjid adalah bentuk cinta kepada rumah Allah dan bentuk ibadah itu sendiri. Menjaga kebersihan bukan hanya kebiasaan baik, tapi bentuk keimanan yang melekat dalam diri seorang muslim. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Hadis riwayat Tirmizi. Kebersihan yang paling penting itu adalah pada kehidupan kita. Lalu, bagaimana dengan kebersihan dalam kehidupan kita? Yaitu kebersihan diri dengan mandi, wudhu, potong kuku, bersiwak. Kalau kebersihan lingkungan, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan.
Kalau kebersihan di rumah yaitu seperti membersihkan tempat tidur kita agar terlihat nyaman dan rapi serta bersih. Membersihkan tempat tidur itu wajib, soalnya tempat tidur itu bisa juga menjadi pembawa penyakit bagi kita. Setelah itu, kita juga harus membersihkan isi ruangan kamar kita agar tetap terlihat rapi, nyaman, serta bersih. Terutama kita bersihkan meja belajar kita agar kita saat belajar bisa fokus dan nyaman. Jangan lupa untuk menyapu, mengepel untuk menjaga kenyamanan rumah kita sendiri. Nah, biasakan dalam kehidupan sehari-hari kita untuk mencuci tangan sebelum atau sesudah makan. Mencuci piring yang telah kita pakai untuk tetap menjaga kebersihannya. Dan buanglah sampah pada tempatnya. Kita juga harus menjaga kebersihan hati, yaitu dengan menjauhkan diri dari iri, dengki, dan prasangka buruk. Kebersihan tak hanya pada tubuh dan rumah, tapi juga hati. Hati yang bersih, bebas dari iri, dengki, dan benci. Itulah tujuan akhir dari seorang mukmin, yaitu kebersihan lahir dan batin. Tidak cukup bersih secara lahir, hati pun harus dijaga, suci dari dengki, iri, hasad, dan sombong. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada Quran surat Asy-Syams ayat 9-10 yang berbunyi, sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Masjid yang bersih mencerminkan hati yang bersih. Mari kita jaga rumah Allah agar nyaman bagi semua umat. Hati-hati, Islam juga mengingatkan bahaya meremehkan kebersihan. Dalam satu hadis disebutkan, kebanyakan azab kubur itu disebabkan karena tidak bersuci dari kencing. Hadis riwayat Bukhari. Mari kita jaga kebersihan dimulai dari kita sendiri. Karena dalam setiap sapuan, dalam setiap niat membersihkan, ada keimanan yang sedang kita bangun. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang dicintainya.
Saudaraku yang dirahmati Allah, mari jadikan kebersihan sebagai bagian dari hidup kita, bukan karena gengsi, bukan karena tuntutan sosial, tapi karena kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Jagalah tubuh kita, rumah kita, lingkungan kita, dan hati kita, karena kebersihan adalah sebagian dari iman dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang dicintai Allah karena menjaga kesucian kita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.